Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 585 berlutut dan tundukkan kepala dengan dahi menyentuh tanah. Wakaka, luar biasa. Big Yellow tertawa dengan ekspresinya yang biasa. Sesuai dengan dugaan Big Yellow, tidak sulit bagi Jiang Chen untuk membunuh Wan Yiming. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang mengetahui kekuatan menakutkan Jiang Chen selain dia. Ini sungguh luar biasa. Tyrant hampir tidak bisa berkata apa-apa, tetapi dia tetap senang. Jiang Chen akan menjadi lebih kuat, dia akan tetap senang untuk temannya. Little Chen telah berkembang pesat, lawannya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Ini akan menjadi akhir bagi Xiao Nanfeng dan Qian Wenyu. Saya pikir kekuatan utama di Provinsi Liang perlu segera melakukan perombakan untuk mengisi posisi yang kosong. Tan Lang tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Dia telah melihat terlalu banyak kejadian ajaib dari Jiang Chen. Merupakan suatu kesalahan bahwa mereka, Istana Asura, Sekte tak terkalahkan dan Fraksi Pedang tak tertandingi, menyinggung perasaannya. Kesalahan ini akan sangat merugikan mereka. Kekuatan-kekuatan besar di Provinsi Liang akan memulai gelombang pencalonan lain untuk posisi-posisi kosong para jenius mereka, seperti apa yang terjadi di benua selatan setelah kehancuran total Istana Raja Iblis yang menyebabkan pemerintahan langsung di bawah Istana Sungai Mendalam. Setelah membunuh lawannya, Jiang Chen mengalihkan pandangannya ke Xiao Nanfeng dan Qian Wenyu lalu berkata, Qian Wenyu, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup dan tidak membunuhmu jika kau memohonnya. Apa yang kau katakan? Ini adalah pertanyaan langsung untuk Qian Wenyu yang tidak melibatkan Xiao Nanfeng. Ini karena, dalam hati Jiang Chen, pria sombong ini harus mati, kematian yang tidak dapat dihindari, kematian yang menyiksa. Ini memalukan. Qian Wenyu berteriak dengan marah, auranya yang penuh amarah membumbung tinggi ke langit. Ini pasti ejekan. Dia mewakili sekte tak terkalahkan sebagai jenius nomor satu yang akan bertarung dalam pertempuran terakhir hari ini. Tidak hanya wajahnya yang ditampilkan di sini, tetapi juga reputasi sekte tersebut. Jika dia menyerah dan memohon untuk hidupnya sebelum pertempuran, dia tidak akan menemukan apapun yang dapat menutupi wajahnya. Dia juga tahu betapa hal ini akan merusak reputasi sekte tak terkalahkan, tidak ada cara baginya untuk bertahan hidup di Provinsi Liang. Memalukan. Terus kenapa? Aku tidak menyuruhmu berlutut di hadapanku. Kenapa tidak menjadi hewan peliharaan manusia untuk Big Yellow? Aku jamin masa depanmu jauh lebih cerah daripada tetap tinggal di sekte tak terkalahkan. Jiang Chen mengatakannya dengan nada tenang. Mata si kuning besar berbinar dan telinganya terangkat saat mendengar dua kata, hewan peliharaan manusia. Ya, ini jelas bukan keputusan yang buruk. Jadilah muridku dan ikuti aku, itu lebih baik daripada masa depan yang akan kau miliki di sekte tak terkalahkan. Little Chen, kau memiliki visi yang sangat masuk akal untuk ini. Pikirnya. Saudara Qian, orang itu telah mempermalukanmu sampai sejauh ini, yang tidak dapat ditoleransi. Jika saya tidak salah, mantra yang dia gunakan untuk membunuh Wan Yiming sudah mencapai batasnya. Bukan hanya itu, saudara Yiming gagal melihat titik lemahnya karena dia memandang rendah dirinya. Meskipun kekuatan tempurnya sedikit lebih tinggi dari kita semua, dengan kekuatan gabungan kita, akan ada peluang untuk melenyapkannya. Xian Nanfeng berbisik kepada Qian Wenyu. Tampaknya rasa takut telah menyelinap padanya. Dia tahu tekad baja Jiang Chen untuk mencabik-cabiknya sebagai tindakan balas dendam atas sahabatnya, Zaum Fan. Jika dia harus menghadapinya sendirian, dia tidak akan memiliki kesempatan mengingat kekuatan tempur Jiang Chen. Namun, melawannya dengan sekutu mungkin ada harapan. Kenyataannya, Xiao Nanfeng salah. 2 lawan 1 akan lebih baik. Namun, bahkan dengan kekuatan gabungan 20 orang, Xiao Nanfeng dan Qian Wenyu tidak akan cukup untuk membunuh Jiang Chen. Baiklah, kita akan berjuang bersama. Qian Wenyu berkata sambil menggertakkan giginya. Dia langsung membenci Jiang Chen. Bagaimana mungkin dia bisa menerima statusnya sebagai hewan peliharaan manusia? Ini memalukan dan sama sekali tidak dapat diterima. Jangan bilang aku tidak memberi kalian kesempatan dan bilang aku kejam. Jiang Chen mengatakannya dengan nada dingin yang tidak biasa. Dia memutar tubuhnya, menghilang dari tempatnya berdiri dan muncul di depan Qian Wenyu. Dia menyerang tanpa ragu-ragu, tidak memberi waktu bagi mereka berdua untuk membentuk aliansi. Itu bukan karena dia takut dengan kekuatan gabungan mereka tetapi dia tidak ingin membuang waktu lagi. Asteris ledakan, asteris. Qian Wenyu segera merasakan serangan itu. Ia segera bereaksi, gelombang Yuan Force keluar dari tubuhnya, melesat ke arah lawannya. Jiang Chen mengangkat tangan kirinya dan mengarahkan jari telunjuknya ke dahi Qian Wenyu, jari yang menyatu dengan jari Sein. Begitu kekuatan dilepaskan melalui jari itu, kekuatan itu menjadi sangat terang, tak terhentikan. Asteris ledakan, asteris. Kekuatan Yuan tidak dapat memperlambat sedikit pun kekuatan yang meletus dari jari telunjuk dan akhirnya hancur karena kekuatannya. Qian Wenyu menyaksikannya untuk pertama kalinya. Jiang Chen menyentuh dahinya dengan lembut secepat kilat.
Begitu cepatnya sehingga mustahil bagi Raja Tempur kelas 9 untuk menghindari serangan ini. Asteris engah. Terdengar suara yang dalam. Sebuah lubang berdarah muncul di dahi Qian Wenyu, darah segar terus mengalir keluar, seperti air yang keluar dari pancuran. Seluruh tubuhnya menjadi kaku dan matanya melebar, seolah tidak dapat menerima kematiannya yang menyedihkan. Kamu. Qian Wenyu tewas di bawah jari telunjuk Jiang Chen. Tubuhnya jatuh dari langit. Seorang jenius besar dari Provinsi Liang telah jatuh. Asteris wah. Sorakan kembali terdengar. Mereka semua terkejut saat melihat pemandangan yang tak dapat dipercaya itu, sungguh tak terlupakan. Jika menakutkan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan saat Jiang Chen menginjak Wang Yiming dalam 5 langkah, istilah itu dapat digunakan kembali untuk kasus Qian Wenyu. Ini telah melampaui ruang lingkup pemahaman banyak orang, di luar kemampuan mereka untuk memahami dan menerima. Ya Tuhan, menggunakan jari telunjuk untuk membunuh Raja Tempur kelas 9. Ini kejam. Dia sudah mencapai level berapa? Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Bahkan seorang jenius seperti Qian Wenyu tidak sanggup menahan serangan jari telunjuk dan tersentuh sampai mati. Sepertinya Xiao Nanfeng tidak akan lolos dari kematian. Jiang Chen memang berniat menyingkirkannya sejak awal. Jika ketiga jenius itu mati hari ini, Provinsi Liang akan mengalami perubahan drastis. Mereka semua terkejut, tetapi kejutan bukanlah kata yang tepat untuk menggambarkan perasaan mereka lagi. Tairen dan Tan Lang yang sudah siap mental juga tidak dapat menahan kejutan itu. Semua perhatian mereka tertuju pada jari telunjuk Jiang Chen, mengakui kekuatannya yang luar biasa. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan serangan menggunakan jari yang menyatu dengan tulang suci, hasilnya jauh lebih tak terbayangkan dari yang dia kira. Itu adalah pukulan yang mengejutkan bagi yang lainnya juga karena metode pembunuhan itu dapat dengan mudah menjatuhkan jenius nomor 1 dari sekte tak terkalahkan. Asteris suara mendesing. Peristiwa itu membuat mulut Xiao Nanfeng menganga lebar. Tadi, ketika ia mencoba melancarkan serangan pertamanya, Qian Wenyu terbunuh, ia langsung menghentikan dirinya sendiri. Awalnya ia berpikir untuk melawannya bersama sekutunya untuk menang, tetapi sekarang harapannya itu sia-sia. Sekarang dia tahu bahwa kekuatan Jiang Chen sama sekali tidak berada di bawah perkiraannya. Bahkan jika dia bersekutu dengan Qian Wenyu, kesimpulannya akan sama saja. Sekarang giliranmu. Kurasa kamu sudah mempersiapkannya, kan? Nada bicara Jiang Chen dingin dan tanpa emosi. Dia sangat membenci Xiao Nanfeng. Dia merasa terlalu enggan untuk berkomunikasi dengannya, tetapi dia tidak ingin Xiao Nanfeng mati begitu saja. Meninggal seperti kedua temannya adalah kemewahan baginya. Jiang Chen, aku akui aku tidak mampu menjadi lawanmu, tapi tidakkah menurutmu tidak ada konflik di antara kita? Xiao Nanfeng merasa takut. Fakta bahwa ia secara sukarela mengakui bahwa ia bukan lawan lagi merupakan tanda menyerah. Namun, tidak ada yang berani mengejeknya. Kematian keduanya dengan kuat menunjukkan adanya pencegahan bagi yang lain. Hanya orang bodoh yang akan melanjutkan pertempuran dan berakhir dengan kematian. Pertempuran lebih lanjut dengannya akan dianggap tidak berarti. Menurutku, jika aku yang ada di posisimu sekarang, kau tidak akan mengucapkan kata-kata itu kepadaku. Sebenarnya, membunuh orang jorok sepertimu akan mengotori tanganku. Kau tahu lebih banyak daripada orang lain tentang apa yang telah kau lakukan. Hari ini, mustahil bagimu untuk mati seperti mereka. Cahaya dingin terpancar dari kedua mata Jiang Chen. Dia tidak pernah membenci seseorang begitu banyak sejak kehidupan sebelumnya hingga sekarang. Dengan lambaian tangannya, aliran cahaya melesat di atas kepala. Aliran itu berhenti di langit, itu adalah tubuh Zhuang Fan. Jiang Chen menekan punggung Zhuang Fan untuk menahannya, membiarkan tubuhnya berdiri tegak. Zhuang Fan menghadapi Xiao Nanfeng meskipun dia tidak dapat melihat pembunuhnya lagi. Xiao Nanfeng, berlututlah dan tundukkan kepalamu padanya dengan dahi menyentuh tanah. Jiang Chen berteriak padanya dengan marah.